Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hari ini kita pertemuan kelima. Berjumpa lagi dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Ibu presensi dulu ya. Astra Maya, Hadir Bu. Rafif Ananda Rasya, Hadir Bu. Dava Renza, Hadir Bu. Thalia Ivana Subanto, Hadir, Bu. M. Ridho Al-Bukhari, Hadir Bu. Nabila Febi Hania, Hadir, Bu. Nafsiana Wulandari, Hadir, Bu. Muhammad Razil Ikram Marsandi, Hadir Bu. M. Aquino Alfatah Saputra, Hadir Bu. R.A. Mailani Meizaluna, Hadir, Bu. M. Iqbal, Hadir Bu. Putri Rosa Pertiwi, Hadir, Bu. Manha Sarliz Humaira, Hadir, Bu. Lia Levia, Hadir, Bu. Nurul Jannah, Hadir, Bu. Rafli Yuda Dirgantara Sani, Hadir Bu. Puti Fania Ardiana, Hadir, Bu. Ika Nursyifa, Hadir, Bu. Ulfa Juwita, Hadir, Bu. Muhammad Kodri Zamzami, Hadir Bu. Amanda Nurfatia Azara, Hadir, Bu. Ulfa Umi Kalsum, Hadir, Bu. Abdullah Sultan Al-Farizi, Hadir Bu. Ahmad Thorik Putra, Hadir Bu. Syahi Mahardika Putra, Hadir Bu. Fadilah Rahayu, Hadir, Bu. Sania Parawita Aulia, Hadir, Bu. M. Zaki Fadli, Hadir Ibu. Muhammad Iqbal, Hadir Bu. Hanif Rizky Zafira, Hadir Bu. Fatir Alwi Haikal, Hadir Bu. Faturrahman Dwi Adisatrio, Hadir. Fat- Akbar Triadi, Masayu Divya Nurfajila, Hadir, Bu. Antoni Satrio Wibowo, Hadir Bu. Dapot Tuasimar Mata, Hadir Bu. Dika Muhammad Aryansyah, Hadir Bu. Nabila Sestariani, Hadir, Bu. Valdis Afzal Putra, Valdis Afzal Putra, Bagus Prayetno, Bagus Prayetno, Hadir Bu. Michael Hasudungan, Kita angkat sekali lagi, Bu.
Muhammad Rafi Zakwan, Hadir, Bu. Ade Tiara Revinsa, Hadir, Bu. Nabila Ramadhani, Hadir, Bu. Muhammad Ade Ilham, Hadir, Bu. Siti Zahra Hayara, Hadir, Ibu. Muhammad Cesta Abadi. Hadir, Bu. Ada nama yang belum disebut? Bu, bagus. Prayatno tadi udah belum, Bu? Bagus. Sudah, bagus. Ada lagi? Makasih, Bu. Udah semua ya? Baik, hari ini kelompok 4 ada Manha Sarlis, Fadilah Rahayu, Nabila Ramadhani, dan Nurul Jannah. Silakan kelompok 4. Oke, baiklah, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Fitria dan selamat malam buat teman-teman yang lain. Yang pertama-tama saya ucapkan Waalaikumsalam. terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk presentasi pada malam hari ini. Eh, Sebelum masuk ke inti dari presentasi ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nabila Rahmadani sebagai moderator dengan NIM 03013825301110. Adapun rekan-rekan saya, Perkenalkan, nama saya Nurul Jannah dengan NIM 0301111825300300 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Manhasari Sumaira dengan NIM 0301111825300026 sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Fadila Rahayu dengan NIM 0301112825300054 sebagai pemateri. oke, baiklah. Sebelum masuk ke materi, kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Untuk pretest, saya serahkan kepada Nurul Jannah. Mohon izin sebelumnya untuk teman-teman sekalian, saya kirimkan linknya di grup MPK Bahasa Indonesia ya. Silakan join. Sini, Zoom. Share.
Oke, sisa 4 orang lagi yang belum join, silakan join. 3 orang lagi. Mungkin bisa dimulai, Nurul. Oke, selesai. Eh, sudah pretest kita yang dimenangkan oleh Akbar Triadi, Sania, terus Iqbal Dilan. Nanti kita lanjut post test. Sekarang kita dengarkan dan kita simak pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Nurul Jannah. Untuk Nurul Jannah, saya persilakan. Oke, baik. Mohon izin sebelumnya. eh, Izinkan saya di sini sebagai pemateri untuk menyampaikan materi. Langsung saja, pemakaian huruf dan penulisan kata. Oke, seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan kita. Bahasa ini memiliki aturan baku yang diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat dengan PUEBI. Aturan ini sangat penting sekali, terutama ketika kita ingin menulis karya ilmiah atau teks resmi. Sayangnya, dalam praktik sehari-hari, kita masih sering menemukan kesalahan. Misalnya, penggunaan huruf kapital yang tidak tepat, penulisan kata depan yang salah, atau singkatan dan akronim yang tidak sesuai dengan kaidah. Karena itu, pemahaman terhadap aturan ejaan sangat dibutuhkan. Tujuannya supaya tulisan kita lebih rapi, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca.
Oke, baiklah materi kedua yang akan disampaikan oleh Manha. Untuk Manha, saya persilakan. Jadi untuk materi kita kan pemakaian huruf. Pemakaian huruf itu adalah aturan pedoman dalam menggunakan huruf dalam penulisan. Pemakaian huruf yang tepat dapat membantu meningkatkan kejelasan dan keseragaman dalam penulisan. Nah, jadi apa aja huruf-huruf yang terdapat aturannya? Yang pertama huruf abjad. Huruf abjad dalam bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf. Dari A sampai Z yang berhuruf kapital dan non kapital A sampai Z. Dan setiap huruf abjad memiliki pengucapan yang jelas. Contohnya huruf A dibaca A, huruf B dibaca B. Lalu yang kedua huruf vokal. Untuk huruf vokal dalam bahasa Indonesia berjumlah 5, yaitu A, I, U, E, O, yang yang bisa diletakkan di bagian depan, belakang, dan akhir. Dan terkhusus untuk huruf E, itu memiliki berbagai macam pelafalan, seperti teras, seri, dan lain-lainnya. Lalu huruf konsonan. Huruf konsonan berjumlah 21. Dan contoh pemakaiannya seperti bahasa, cakap, dua, wanita, dan yakin. Lalu huruf diftong. Huruf diftong itu adalah gabungan dari dua huruf vokal, seperti AI pada pandai, AU pada harimau, EI kepada terhadap survei, lalu OI pada amboy. Lalu huruf kapital. Huruf kapital adalah pemakaian pada awal kalimat yang wajib diawali oleh huruf kapital. Hal ini sangat penting karena dapat membantu pembaca dalam mengidentifikasi awal sebuah kalimat. Selain pada awal kalimat, huruf kapital ini juga dipakai pada nama orang, julukan, awal petikan langsung, nama agama, kitab suci, Tuhan, gelar kehormatan, nama bangsa, suku, bahasa, nama tahun, bulan, hari, nama peristiwa sejarah, nama tempat, geografi, nama negara, lembaga, organisasi, judul buku, majalah, surat kabar, serta kata kekerabatan yang dipakai sebagai sapaan. Lalu, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan dalam bahasa Indonesia melambangkan satu bunyi. Terdapat 4 huruf gabungan konsonan, yaitu KH khusus, NG contohnya ngarai, lalu NY nyata, lalu SY syarat contohnya. Lalu, slide selanjutnya. Yang ketujuh huruf miring. Huruf miring itu adalah huruf yang dicetak dengan posisi yang agak condong ke kanan. Tujuannya itu biasanya untuk judul buku, majalah, surat kabar. Lalu yang kedua menegaskan kata dan kalimat. Yang ketiga menuliskan kata atau ungkapan dari bahasa daerah atau basi. Sedangkan yang kedelapan adalah huruf tebal. Huruf tebal ini dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring atau menuliskan buku, judul bab, subbab atau bagian penting dalam karangan ilmiah. Oke, terima kasih Manha. Dilanjut oleh Fadila Rahayu. Untuk Fadila, silakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk penulisan kata ini berdasarkan PUEB meliputi kata dasar, yaitu kata yang selalu ditulis dengan satu kesatuan, misalnya buku, pena, rumah. Lalu untuk kedua, kata berimbuhan berupa awalan, akhiran, sisipan maupun gabungan ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Contohnya berjalan, perbaikan. Dan untuk kata ketiga yaitu bentuk ulang ditulis dengan tanda hubung di antara kata yang diulang seperti anak-anak dan lainnya. Gabungan kata pada umumnya ditulis terpisah, misalnya rumah sakit. Beberapa gabungan kata yang sudah padu ditulis rangkai seperti bagaimana, matahari, atau sukarela. Dan untuk kelima, pemenggalan kata yaitu membagi kata menjadi suku kata seperti saat, sanggup, rumah, dan kata depan itu ada ke dan di. Ke umumnya digunakan untuk menunjukkan arah atau tujuan suatu pergerakan dan digunakan untuk menanyakan lokasi atau tempat keberadaan suatu objek. Dan selain itu, kata depan di ke ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Untuk menunjukkan tempat di spasi, misalnya di rumah, di spasi rumah, maka itu dipisah. Dan next, moderator. Dan untuk partikel. Partikel itu membantu untuk mempertegas makna. Contohnya seperti lah, kah. Contohnya bacalah dan apakah. Lalu untuk singkatan dan akronim, singkatan nama orang atau gelar itu ditulis dengan titik di setiap hurufnya seperti W, titik R, titik Supratman.
Singkatan nama lembaga ditulis kapital tanpa titik, seperti PBB atau UI. Akronim nama ditulis di awal seperti Bulog. Sementara akronim bukan nama diri ditulis dengan huruf kecil seperti pemilu atau iptek. Lalu untuk angka dan bilangan, bilangan dinyatakan dengan huruf dan angka digunakan untuk data, ukuran, nilai, dan penomoran. Dan untuk bilangan besar dapat dikombinasikan dengan huruf dan angka, misalnya 25 juta rupiah atau 250 juta rupiah. Kemudian untuk kata ganti, untuk menggantikan frasa dalam kalimat, seperti aku, kamu, ini, itu, dia, ia, beliau, dan lainnya. Dan kemudian kata sandang adalah kata yang digunakan untuk menandai kata benda dan memberikan informasi tentang jenis atau identitas kata benda tersebut, misalnya si, sang, dan parah. Baik, Oke, terima kasih Fadila. Jadi dari presentasi hari ini dapat kami simpulkan bahwa bahasa Indonesia itu memiliki 26 huruf abjad dengan aturan penulisan yang telah diatur dalam PUBI, mulai dari penggunaan huruf kapital, miring, dan tebal hingga penulisan kata dasar, kata berimbuhan, kata partikel, singkatan, dan akronim. Penerapan aturan tersebut sangat penting agar tulisan lebih jelas, efektif, serta sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan demikian, kebiasaan menulis sesuai dengan ejaan perlu ditanamkan agar kualitas komunikasi tertulis semakin meningkat. Oke, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab dan di sini kami membatasi hanya 3 pertanyaan saja. Oke, pertanyaan pertama dari Ade Ilham. Silakan Ade Ilham. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Adilham dengan NIM dengan NIM 03011382530118. Terima kasih kelompok 4 telah memberikan pertanyaan untuk saya. Saya ingin bertanya,